Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syaqqa. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahahahu albani iktanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautik wa sihataka qabla saqmik wa faragaka qabla sughlik wa shababaka qabla haramik wa ghinaka qabla fakrik. Amma ba'du. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Birrul Walidain Palur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah pesan yang kami sampaikan dalam mukadimah tadi tentang mengenai bagaimana perlunya kita memanfaatkan waktu. Beliau mengatakan, manfaatkan 5 hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, masa longgarmu sebelum masa sempitmu, masa mudamu sebelum masa pikunmu. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, dan masa kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin. Ya. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil dari yang beliau sampaikan dalam hal ini adalah perlunya kita sebagai umat Rasulullah SAW selalu memanfaatkan kesempatan terbaik, karena bisa jadi ketika datang perkara yang menyulitkan, itu yang kemudian menjadikan orang tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan sebuah kebaikan. Dan salah satu di antara yang beliau sampaikan tadi yang menarik adalah beliau menyampaikan syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa pikunmu. Ini menyiratkan bahwa masa muda itu penting, ya, dan biasanya masa muda itu cepat berlalu. Sebelum masa pikunmu, kalau orang sudah pikun itu sudah nggak ingat apa-apa, ya. Maka ketika masih muda, ketika otak masih encer, ya, tubuh masih sehat, gunakanlah masa muda untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat. Ayol hadirun wal hadir rahimakumullah. Yang terakhir, puasa adalah ibadah yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyiapkan para pemuda. Dengan puasa ini, dengan gemblengan Ramadan ini adalah mendidik para pemuda-pemuda Islam untuk menuju kepada kemenangan. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menyiapkan para pemuda itu untuk menuju kepada kemenangan? Maka di sana diperlukan beberapa i'dad atau persiapan-persiapan. Yang pertama adalah namanya i'dadun fikri, menyiapkan pemuda itu punya pemikiran yang maju, bukan pemikiran yang terbelakang, bukan pemikiran yang fanatis, bukan pemikiran yang kolot. Yang kedua adalah i'dadun mali, menyiapkan pemuda dari sisi secara ekonomi. Artinya adalah bagaimana kita menyiapkan pemuda itu mereka punya kemampuan, punya keahlian dalam mereka mempersiapkan masa depan. Dalam hal ini mereka orang-orang yang bisa bekerja, ya, khususnya bagi para kaum laki-laki, mereka bisa
memenuhi kebutuhan keluarga, para suami. Kalau para pemuda bagaimana mereka menyiapkan harta untuk kepentingan masa depannya. Yang ketiga, i'dadun tarbawi, yaitu menyiapkan pendidikan. Maka di sana di mana-mana ada namanya halakoh-halakoh. Di sana para pemuda diajarkan mengenai tentang bagaimana bersatu dan berjamaah, bagaimana mereka punya kekuatan satu kesatuan yang kuat ya. Yang keempat adalah i'dadun ruhi, menyiapkan yaitu ruhiyah, pemuda yang siap untuk maju ya. Mereka pemuda yang punya spiritual yang kuat. Bukan pemuda yang atau pemudi yang mereka menghadapi masalah yang tak kunjung selesai. Mereka adalah orang-orang yang punya ruhiyah yang kuat. Yang terakhir, i'dadun jismi, menyiapkan fisik agar para pemuda itu agar mereka bisa menjadi agen perubahan, tokoh di masyarakat atau yang mengajak kemaslahatan. Maka mereka perlu yang namanya tubuh yang kuat. Kalau nggak punya kekuatan fisik, disuruh ngisi pengajian jauh, hujan masuk angin, panas kepanasan ya, maka pemuda itu nggak pernah mengeluh. Demikian tema kita malam ini ya, malam Kultum Tarawih ini tentang menyiapkan pemuda menuju kepada kemenangan. Kalau kita ingin Islam menang, maka pemuda siapkanlah bagaimana fikriyahnya, maliyahnya, tarbawiyahnya, ruhiyahnya, dan bagaimana kesehatan fisiknya, sehingga kemenangan insya Allah akan benar-benar kita raih. Demikian yang sedikit kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.